Pecatur nomor 1 Asia Tenggara asal Vietnam, Lee Kuan Lim, berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia Catur tahun 2025 setelah mengalahkan Jeffrey Seong melalui sebuah permainan yang sangat menarik. Lee Kuan Lim mendominasi Seong pada babak middle game dengan kekuatan posisional. Permainan dimulai dengan D4. Setelah D5, C4 gambit menteri, Lee Kuan Lim menolak gambit dengan E6. Kuda C3, gajah E7, pion makan pion, pion makan pion, gajah F4, maka C6. Setelah E3, gajah F5, lalu kuda G E2, kuda D7, kemudian pion H4. Jeffrey Seong memberikan sebuah pion beracun. Apabila gajah makan pion, maka menteri B3 menyerang pion putih. Jika B6, maka benteng makan gajah. Setelah menteri makan benteng, ada langkah kombinasi kuda makan pion, di mana jika pion makan kuda, menteri makan pion. Menurut engine, putih cenderung unggul. Maka dari itu, Lee Kuan Lim tidak ambil pion, dia mendorong G6, lalu Jeffrey Seong melanjutkan pionnya. Lee Kuan Lim juga membalas dengan hal yang sama, pion melaju. Gajah mundur H2, setelah itu kuda H6. Di posisi ini, Jeffrey Seong tarik mundur kudanya ke petak C1. Setelah itu, Lee Kuan Lim rokade mengamankan raja, dan kemudian gajah diadu. Gajah mundur E6, lalu gajah mundur C2. Setelah itu, pion F5. Lee Kuan Lim memainkan permainan yang begitu luar biasa. Tanpa ragu, dia mendorong pion-pion depan raja. Di posisi ini, Jeffrey Seong mainkan kuda D3. Setelah kuda serang gajah, Jeffrey Seong memainkan langkah tidak akurat. Langkah terbaik adalah gajah mundur G1, tapi dia memilih gajah G3. Selanjutnya, kuda ke petak F6. Lalu, kuda C5 serang gajah. Maka, gajah singkirkan kuda. Pion makan gajah. Di posisi ini, Lee Kuan Lim memainkan langkah yang begitu penting pada game ini. Dorongan pion ke petak D4. Satu-satunya langkah yang benar. Apabila pion makan pion, maka F4. Setelah gajah mundur, gajah C4. Menteri bisa ke petak D2, tetapi menteri SK, raja D1, dan menteri makan pion. Hitam sangat unggul. Di posisi ini, Jeffrey Seong merespon dengan langkah terbaik. Menteri makan pion, kemudian menteri makan menteri, pion makan menteri, lalu F4, gajah mundur, dan gajah C4. Putih tidak bisa rokade. Jika dia coba rokade sayap menteri, maka ada forking dari kuda. Oleh karena itu, Jeffrey Seong merespon dengan gajah mundur G1, menjaga pionnya. Lalu, Lee Kuan Lim mulai memberikan tekanan posisional. Benteng serang raja, raja lari, benteng serang pion, maka pion F3. Tapi kuda kemudian menyerang pion. Dengan terpaksa, Jeffrey Seong menukar gajah dengan kuda. Setelah pion makan gajah, raja harus lari, dan Lee Kuan Lim berhasil mendapatkan kembali pionnya. Sampai pada posisi ini, putih tertekan. Perwira-perwiranya begitu pasif. Oleh karena itu, Jeffrey Seong coba untuk menyederhanakan permainan. Dia adu benteng, tapi benteng disusun. Setelah benteng ke petak H3, Lee Kuan Lim sempat mainkan langkah tidak akurat. Dia memilih raja ke petak F7. Jeffrey Seong kemudian adu kuda, dan kuda makan kuda. Pion makan kuda. Setelah itu, benteng makan benteng. Kemudian gajah makan benteng. Di posisi ini,
Li Kuang-lim dengan bantuan pion bebasnya berhasil menempatkan benteng pada baris kedua. Apabila benteng makan pion, maka pion B akan jatuh. Oleh karena itu, Jeffrey Xiong terlebih dahulu mengusir gajah. Tapi gajah mundur memberikan serangan pada benteng. Benteng makan pion, benteng juga makan pion. Putih harus berhadapan dengan pion bebas hitam. Di posisi ini, Jeffrey Xiong memainkan gajah E2, tapi benteng serang pion, maka E5 direspon dengan G4. Raja F1, benteng kemudian makan pion. Setelah benteng E4, benteng skak, raja lari, lalu H5. Li Kuang-lim memiliki dua pion sayap raja yang saling bergandengan tangan. Ini adalah masalah besar untuk putih. Di posisi ini, Jeffrey Xiong coba untuk mencari serangan balik dengan benteng B4, tapi gajah mundur jaga pion. Setelah benteng E4, benteng G5 direspon dengan A4, lalu A5, dan raja G2. Setelah itu H4. Dua pion bebas mulai menyerang. Jeffrey Xiong coba melancarkan skak, tapi raja E7. Kemudian gajah E6 berniat menyerang. Namun gajah diadu. Xiong kemudian mendorong B4. Selanjutnya gajah makan gajah, benteng makan gajah, dan H3. Apabila raja ke petak G3, maka benteng H5 membantu pion menuju petak promosi. Oleh karena itu, raja harus mundur ke petak G1 mencegah laju pion hitam. Tapi G3. Setelah benteng H4, maka H2. Raja kemudian ke petak G2. Di posisi ini, Li Kuang-lim mainkan raja E6, bersiap untuk panen pion. Tapi putih mencoba dengan pion makan pion. Kemudian benteng G7. Li Kuang-lim menjaga baris pertahanan. Dia tidak terburu-buru makan pion. Di posisi ini, Jeffrey Xiong mainkan benteng H5 menjaga pionnya. Tapi langkah tempo, raja D5. Pion maju, raja makan pion. Setelah itu, pion maju. Tapi pion makan pion. Jeffrey Xiong tidak berdaya. Dia kemudian mencoba untuk mendorong A5, namun setelah langkah tempo raja G6, dia akhirnya memutuskan untuk menyerah. Di posisi ini, putih mungkin bisa mencoba dengan benteng H8, tapi kemudian raja D5, panen pion akan dimulai. Jika benteng coba untuk serang pion, maka benteng H6. Hitam dipastikan akan berhasil mempromosikan pionnya.